Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran, mulai dari pengertian nuzulul Quran, proses diturunkannya Al-Quran, tahap-tahap diturunkannya Al-Quran, proses kodifikasi Al-Quran, dan hikmah diturunkannya Al-Quran. Baik, kita melangkah pada pembahasan pertama, yaitu pengertian nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, proses diturunkannya Al-Quran. Rasulullah pertama kali menerima wahyu Al-Quran di Gua Hira pada tahun 610 Masehi melalui perantara malaikat Jibril. Pada saat pertama kali turun, surah yang dibacakan kepada Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Menurut jumhur ulama, proses turunnya Al-Quran terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, malaikat Jibril meresapkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat kehadiran malaikat Jibril, namun merasakan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang lelaki tampan dan menyampaikan firman Allah sampai Nabi hafal. Selanjutnya, wahyu yang datang seperti gemerincingnya lonceng yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cara yang paling berat. Tidak jarang sampai kening beliau berkeringat meski turunnya wahyu itu pada musim hujan. Dan yang keempat, malaikat Jibril menampakkan diri sebagaimana wujud sebenarnya dan mengajarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi. Selanjutnya, mengenai tahap-tahap diturunkannya Al-Quran. Tahap pertama, turun di Lauhul Mahfuz. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dengan ditempatkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, tempat catatan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kapan pasti terjadinya tahap ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Hal ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Tahap kedua, di Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan oleh Allah secara keseluruhan pada suatu malam dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia di sebuah tempat yang disebut Baitul Izzah. Tahap ini terjadi tepat pada bulan Ramadan, tetapi tidak diketahui bahkan dirahasiakan waktu dan tanggalnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Selanjutnya sampai kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur menurut kebutuhan asbabun nuzul selama 23 tahun, yaitu 13 tahun periode Mekah dan 10 tahun periode di Madinah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 106, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kami membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Pembahasan selanjutnya adalah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran terbagi dalam 3 artian, yaitu mengumpulkan dengan menghafalkan dalam hati, mengumpulkan dengan menulis semua ayat Al-Quran, dan mengumpulkan dengan merekam suara bacaan Al-Quran atau pelestarian Al-Quran dengan cara merekam dalam pita suara. Kodifikasi Al-Quran di masa Rasulullah SAW.
Pada masa ini, penyandaran kepada hafalan lebih banyak daripada penyandaran tulisan, karena hafalan sahabat sangat kuat, di samping sedikitnya orang yang bisa baca tulis dan sarananya. Oleh karena itu, siapa saja yang mendengar ayat-ayat Al-Quran turun, mereka langsung menghafalnya dan menulisnya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta, dan jumlah penghafal Al-Quran ketika masa itu sangat banyak. Selanjutnya, kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Tahun 12 Hijriah, pada Perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh. Di antaranya ialah Salim, bekas budak Abu Huzaifah, yaitu salah seorang yang diperintahkan Rasulullah kepada kaum muslimin untuk mengambil pelajaran darinya. Maka ketika itu Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Kaum muslimin ketika zaman itu sepakat dengan apa yang dilakukan Abu Bakar dan mereka menganggap perbuatan itu bernilai positif. Selanjutnya, kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, ketika itu permasalahan yang muncul karena dialek bacaan yang berbeda pada mushaf-mushaf yang berada di antara para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua mushaf-mushaf agar menjadi satu kitab, sehingga tidak ada lagi perbedaan dialek bacaannya. Kemudian Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin As, Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Dan kemudian Utsman mengirimnya ke seluruh negeri Islam dan memerintahkan membakar mushaf-mushaf selain mushaf tersebut. Pembahasan yang terakhir adalah hikmah diturunkannya Al-Quran. Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu untuk menguatkan hati Rasulullah untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran, supaya mudah dihafal dan dipahami agar orang mukmin antusias menerima Al-Quran dan giat mengamalkannya, dan mengiringi kejadian di masyarakat secara bertahap dalam menetapkan suatu hukum. Itulah tadi pembahasan kita mengenai nuzulul Quran, mulai dari pengertian nuzulul Quran, proses diturunkannya Al-Quran, tahap-tahap diturunkannya Al-Quran, proses kodifikasi Al-Quran, dan hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.